Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya guys di channelku. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah Pulau Nusa Kambangan, tepatnya para narapidana di Cilacap guys. Sebelum saya cerita tentang Nusa Kambangan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Nusa Kambangan adalah nama sebuah pulau di Jawa Tengah yang dikenal sebagai tempat lembaga pemasyarakatan atau lapas dengan keamanan yang tinggi. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa selain dikenal sebagai Pulau Bui, pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap ini juga disebut sebagai Pulau Bunga-Bungaan. Sebutan Pulau Bunga-Bungaan muncul pada masa dinasti Mataram, ketika Amangkurat I memerintah salah satu abdinya untuk mencari bunga bernama Bunga Wijaya Kusuma. Konon, Bunga Wijaya Kusuma dipercaya dapat mengembalikan tahta Amangkurat I yang sedang melarikan diri ke Tegal karena Istana Kartasura dikuasai oleh Raden Trunojoyo dari Madura. Lapas Nusa Kambangan bagi sebagian orang merupakan salah satu penjara yang paling mengerikan. Lapas yang terletak di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ini sudah terkenal hingga ke luar negeri dan seringkali disebut sebagai Alcatraznya Indonesia. Bagaimana tidak, penjara ini terkenal mengerikan lantaran memiliki penjagaan yang sangat ketat karena dihuni oleh narapidana kelas kakap dengan hukuman yang berat hingga berujung kematian. Oh iya guys, penjara ini juga mendapat julukan Pulau Kematian karena sangat berperan sebagai pusat eksekusi narapidana. Lapas Nusa Kambangan yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1908, yakni menyimpan segudang aura mistis. Dahulu, pulau ini adalah pulau terpencil dan aksesnya tertutup untuk siapapun, kecuali pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, pulau ini masih sangat asri sekali hutannya. Dalam cerita pewayangan, Lapas Nusa Kambangan digambarkan sebagai pulau yang wingit dan seram. Di dalam pulau itu, terdapat pusat ibu kota makhluk halus yang membawai seluruh wilayah di tanah Jawa. Dan di balik itu, ada sesosok makhluk halus yang berkuasa bernama Betari Durga. Selain itu, petugas lapas dan masyarakat setempat sangat percaya hutan-hutan di Nusa Kambangan ini banyak dihuni oleh hewan-hewan buas seperti macan hitam sampai ular-ular berbisa. Hutan Nusa Kambangan juga sangat angker, bisa membuat seseorang tidak bisa pulang selamanya guys. Selain mistis dan penjagaannya yang ketat, salah satu alasan mengapa Lapas Nusa Kambangan sangat mengerikan yakni adanya sebuah bukit bernama Nirbaya. Bukit Nirbaya yang berada di Pulau Nusa Kambangan itu kerap kali dijadikan tempat eksekusi mati untuk para tahanan dengan vonis hukuman mati. Lapas ini menjadi mimpi terburuk bagi para narapidana, apalagi saat mendengar nama Bukit Nirbaya. Narapidana yang menginjakkan kaki di bukit ini tidak akan pernah kembali dengan selamat. Selanjutnya, di Lapas Nusa Kambangan, penjagaannya dibuat super ketat mengingat para penghuninya adalah penjahat kelas kakap seperti bandar narkoba, pembunuhan berencana, hingga teroris. Lapas dihuni khusus oleh narapidana kelas kakap, maka tak heran penjagaan hingga beberapa selnya dilengkapi dengan keamanan super maksimal. Ada pula yang dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap hingga terdapat sel isolasi khusus untuk napi berisiko tinggi. Selain itu, diketahui setiap dinding penjara dikelilingi kawat berduri dan dipantau dengan menara pengawas. Selain Bukit Nirbaya, ada satu lagi lokasi yang kerap dijadikan sebagai tempat eksekusi mati, reruntuhan Lapas Gliger. Lapas Gliger terletak di pinggir jalan utama Nusa Kambangan yang hanya berjarak 10 meter.
Lapas Gliger sendiri sudah tak digunakan dan tinggal reruntuhan bangunannya saja. Adapun sederet narapidana terkenal yang dieksekusi mati di reruntuhan Lapas Gliger adalah Rio Martil, pembunuh berdarah dingin yang telah menghabisi 4 nyawa dengan sebuah martil. Satu hal yang tak kalah penting, di Lapas Nusa Kambangan, tepatnya di Bukit Nirbaya, terdapat gubuk kayu beratap seng untuk istirahat para pekerja kebun jeruk. Namun, ketika akan dilaksanakan eksekusi mati terhadap narapidana, maka para pekerja tersebut disuruh mengungsi terlebih dahulu dari lokasi lain. Mereka dilarang keras untuk berada dekat-dekat dengan lokasi kebun jeruk saat adanya eksekusi mati. Area itu akan disterilkan dari siapapun, sehingga tidak ada yang pernah tahu di mana lokasi persis pelaksanaan eksekusi mati. Lapas Nusa Kambangan yang dibangun di pulau paling ujung selatan Jawa Tengah menjadi pulau paling steril di Indonesia. Di sana, terutama hutan bakau masih sangat asri. Selain itu, di dalam hutan Pulau Nusa Kambangan banyak dihuni oleh hewan-hewan buas seperti macan hitam sampai ular-ular berbisa. Ketika kabur dari penjara, maka inilah yang akan dihadapi para narapidana. Bagi narapidana yang berani kabur, tetap akan berujung pada kematian. Selain menjadi pulau paling steril, Pulau Nusa Kambangan juga menjadi pulau blank spot atau pulau tanpa adanya akses sinyal. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 silam pernah terjadinya kasus penyelundupan 1,2 juta pil ekstasi, sehingga pulau ini langsung dijadikan blank spot tanpa akses sinyal. Meski demikian, Lapas Nusa Kambangan ini masih menyediakan telepon umum bagi narapidana yang berkelakuan baik untuk menghubungi kerabatnya dengan tetap dilakukan penjagaan yang sangat ketat. Oh iya guys, beberapa penjahat legendaris yang pernah ditahan di Nusa Kambangan adalah Joni Indo, Kusni Kasdut, Sastrowiyono bin Wongso, dan Bang Timong. Kendati demikian, pada 1982, Joni Indo dan Bang Timong bersama puluhan narapidana lainnya ternyata masih berusaha melarikan diri dari penjara dengan cara mengeroyok penjaga gerbang. Akan tetapi, sebelum sempat keluar, mereka lebih dulu tertangkap dan sebagian di antaranya terpaksa ditembak mati oleh aparat. Sepanjang sejarahnya, anak presiden pun juga pernah mendekam di Nusa Kambangan, yaitu Hutomo Mandala Putra alias Tommy, anak bungsu Presiden Soeharto. Sebagaimana diketahui, Tommy Soeharto sempat terlibat dalam beberapa kasus kejahatan, termasuk pembunuhan Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita pada tahun 2001. Cukup sekian ya guys tentang Pulau Nusa Kambangan. Apabila saya channelku ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam penayangan video ini, saya channelku memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.